Oke, selamat pagi ya. Pagi lagi karena tadi lupa mencet recording ya. Apa namanya? Jadi tugas sudah ada ya. Bisa dipilih datanya dari sini ya, tergantung koneksi internet di rumah ya. Em, apa namanya? Kalau misalnya ini bisa satu orang download, nanti yang lain share via offline gitu bisa ya. Itu ya. Apa ya namanya? Ya itulah kurang lebih. Jadi satu kelompok maksimal 5 orang, boleh kurang, usahakan tidak lebih gitu ya. Biasanya ada aja sih yang lebih gitu karena terakhir-terakhir gitu. Sebenarnya kalau saya tegaan sih nyuruhnya kalau karena kamu ini apa namanya tersisa satu orang, kenapa nggak sendirian aja ngerjain gitu pingin gitu tapi ya ujungnya ya nggak tega jadinya tak kasih 6 orang gitu sih biasanya ya jadinya ya dia kalah-kalian lah supaya ini sebenarnya bisa sih. Gimana? Seperti itu. Oke, itu ya terakhir-terakhir biasanya yang gitu-gitu nge-WA. Ya, jadi bebas nanti pakai ini ya, pakai apa aja turunan Hadoop ya. Tapi kalau misalnya pakai PySpark gitu ya, diharapkan lebih bagus lah hasilnya ya, karena apa namanya ya lebih dipermudah lah kalau pakai PySpark ya. Kalau menggunakan Hadoop langsung ya paling susah gitu ya, tapi dan paling advance, paling manual di sana gitu ya. Kalau PIG atau Hive juga sudah dipermudah di sana, tapi nginstalnya mungkin tidak semudah menginstal PySpark di sana gitu ya. Gitu. Ini nanti yang diupload script dalam format Python aja gitu ya. Jadi dengan screenshotnya juga di sana gitu ya biar nggak usah saya unzip lagi gitu malas sekali ya gitu ya waktu meriksa tuh ya. Ya, seperti itu ya. Nah, gimana cara masukin gambar di ini gitu apa ya? Bisa dilihat di video yang ini ya kemarin ya daripada saya ngulang lagi nyalain ini. Kurang lebih di set lainnya itu markdown nanti di bagian edit itu ada pilihan insert image gitu ya. Insert image habis itu run bagian itu maka gambarnya akan muncul di halaman webnya itu gitu ya. Seperti itu. Nah, dan kesimpan permanen ya. Gitu ya. Itu ya gambarnya jangan gede-gede lah. Inilah ya. Apa namanya seperti itu ya. Screenshot aja jangan di. Oke, itu ya nanti dideskripsikan menggunakan visualisasi ya. Jadinya kalau karena yang disuruh adalah membuat query, hasil query-nya itu yang divisualisasikan ya. Apa yang bisa disimpulkan dari hasil query tersebut gitu ya di sana ya. Bisa kita lihat nanti ya. Visualisasinya bisa pakai Seaborn. Jadi data yang besar diambil sebagian menggunakan query. Query-nya itu juga harus ada alasan kenapa itu di query gitu. Tiap tiap data ini ada ceritanya gitu kan ya misalnya nanti. Itu ya jadinya belajar mendeskripsikan data ya dari sana ya. Itu jadi buat visualisasi dan ini ya. Kurang lebih contohnya sudah semua ada di atas ya sebenarnya. Cuma query bukan melakukan klasifikasi atau ini jadinya ya sangat mudah sebenarnya. Satu hari kayak ya di sebenarnya ya satu hari jadi ya kalau pakai contoh apa namanya Spark script yang ada SQL di sini udah langsung jadi gitu ya. Apa namanya pakai PIG atau Hive juga contoh query udah ada bisa langsung dipakai ya. Itu MapReduce ya ini yang paling advance kurang lebih ya. Oke, itu ya kurang lebih ya. Ini materi hari ini sih yang Spark ini nanti dibaca ya. Oke, Permisi Pak, untuk pengumpulannya kapan ya? pengumpulannya sebelum UAS berakhir ya. Sebelum UAS, berarti sebelum tanggal 10 itu Pak ya? Tanggal 10 itu hari terakhir UAS ya. Kalau itu hari Enggak, terakhir awal, UAS, baru bukan awal UAS Pak, bukan tanggal 10 itu. ya tanggal 10 itu kan awal UAS, intinya ya akhir UAS lah gitu ya. Oh, UAS biasanya oke 2 berarti. sampai 3 minggu kan ya. Hari terakhir UAS itu paling terakhir gitu. Tapi biasanya ya ada aja yang baru ngumpul setelah UAS yang gitu-gitu ya siap-siap aja nilainya nggak maksimal gitu aja sih. Ya ada aja yang nanti tiba-tiba laptopnya rusak apa namanya ada
apa gitu. Ya biasanya ya itu ya kalau benar sih ya emang kasihan sih gitu. Tapi kalau apa namanya bohong cuma untuk gitu sih nggak boleh ya, nanti beneran terjadi kan nggak baik ya gitu ya kurang lebih gitu. Ya, itu ya. Masalahnya dulu ada ya mahasiswa tuh tiap semester itu ini orang yang sama gitu ya, orang yang sama. Tiap akhir semester itu ada ya telat ngumpul tugas gitu ya. Alasannya beda-beda tiap semester tuh, tapi itu bener apa nggak tahu apa orangnya seapes itu gitu ya. Tapi kalau misalnya bohong yang kan nggak baik ya, kayak misalnya ya bilang gitu-gitu ya, apa namanya. Nanti beneran terjadi kan ngeri ya gitu ya, kayak gitu. Ya, itu ya. Ya kalau sekali sih masuk akal, tapi kalau berkali-kali itu aneh gitu ya. Itu ya jadi nanti bebas ya. Belum tentu kalau pakai data Airbnb Berlin dan pakai Spice Park nanti nilainya kecil gitu enggak ya. Kalau dikerjakan dengan sangat baik gitu ya, sangat baik dan banyak ininya ya bagus gitu ya. Misalnya menggunakan MapReduce dan datanya misalnya ini gitu ya, misalnya ngoding manual gitu, mungkin ada kurang-kurang dikit-dikit dimaklumi lah gitu ya. Ya. Jadinya tujuan dari tugas ini adalah coba mengambil data dengan kriteria tertentu dari dataset yang tergolong besar gitu ya, tergolong besar gitu misalnya. Misalnya harga harga ini ya, harga apa namanya, harga makanan di longitude latitude sekian yang di bawah sekian USD gitu misalnya ya. Kayak gitu misalnya ya. Itu dari situ mungkin apa yang divisualisasikan gitu kan ya dari sana. Ya kalau kalau di query harga makanan gitu misalnya, habis itu apa namanya yang divisualisasi harganya juga gitu ya, kurang cocok mungkin gitu ya nanti. Apa cocok sih, cocok juga misalnya apa namanya, tapi diceritain gitu kenapa divisualisasi ininya dari harga di bawah misalnya $100 itu rata-rata yang paling banyak adalah misalnya $20 gitu misalnya, itu bisa diceritakan lewat visualisasi gitu misalnya kayak gitu ya. Ini nanti itu yang sebenarnya lumayan banyak diminta di dunia kerja gitu ya, melakukan query dari data besar gitu ya. Gitu. Itu basic banget gitu ya, daripada saya kasih tugas yang susah-susah gitu, ujung-ujungnya yang nyoba satu dua orang gitu ya, yang lainnya ngopi gitu. Lebih baik tugas yang gampang yang semua orang asal ada niat bisa nyoba gitu. Sebenarnya saya pinginnya nih tugasnya perorangan aja gitu ya, perorangan. Ya tapi malas meriksanya gitu terus. Jadinya berkelompok aja gitu ya. Tapi kalau saya harap ya semua anggota kelompok nyoba ya ini ya, karena nggak sulit ya, nggak sulit dan pasti kepake ya, kecuali kerjanya nggak di bidang IT gitu ya, atau kerjanya di bidang jaringan gitu ya, ya misalnya di network engineer gitu mungkin kayak gitu misalnya. Ya, Masih Pak eh, izin bertanya. iya silakan. Berarti untuk melakukan query ini kayak MySQL ya Pak ya. Berarti cuman bedanya kita pakai Spark gitu Pak ya. Di Spark gitu kayak query misalnya memfilter data gitu ya. Memfilter data dari misalnya dari range sekian sampai range sekian gitu ya maksudnya. Untuk yang ini. Ya, jadinya kenapa saya kasih query di sini kalau misalnya query-nya saya kasih spesifik kan bisa semua kelompok sama ya. Saya bebasin query-nya itu kalau sampai ada kelompok yang sama gininya query-nya itu kan berarti aneh banget ya di antara banyaknya fitur data gitu kan ya, kenapa bisa query-nya sama semua kan kayak kayak gitu. Kalau klasifikasi clustering gitu juga sebenarnya tugasnya ujungnya pakai algoritma yang sama semua, saya sudah pernah gitu dan akhirnya mirip-mirip tugasnya gitu, jadinya itu juga makanya saya bebasin di sini, harusnya nggak mungkin sama ya dengan kelompok lain ya, datasetnya juga banyak gitu ya, seperti itu ya. Jadinya bukan pakai Spark ya, tapi apa aja boleh, yang penting turunan Hadoop gitu ya. Seperti itu. Pilih salah satu ya, pilih salah satu. Ya, itu Berarti query-nya bebas Pak. Mau apa aja Pak ya. query-nya Berapa bebas, aja gitu. query-nya bebas. Ya boleh lebih dari satu, boleh. Tapi minimalnya satu ya, minimalnya satu. Turun saya. Minimalnya satu, dan kalau misalnya lebih dari satu, ya diceritainnya juga lebih dari satu gitu, misalnya kayak gitu ya.
gitu. Baik, Pak, terima kasih. Iya, itu ya. Jadinya nggak mungkin sama harusnya gitu ya. Nggak mungkin. Misalnya ini ya, Airbnb Berlin ini aja gitu ya. Kok lambat ya? Oke, 2 kali nih. Ini kan fiturnya banyak ya. Oke, lagi lelet ya? Nggak, wajar sih saya lagi ini ya, lagi apa namanya? Lagi ini ngikuti webinar juga ya. Ini kan datanya banyak ya. Datanya banyak. Apa namanya? Kayak ini ya. Ini aja udah banyak datanya gitu kan ya. Jadi longitude, longitude-nya di sini gitu kan ya. Terus harga di sini gitu kan ya. Misalnya mau melakukan query yang longitude, longitude-nya antara ini gitu ya, dan tipenya private room gitu ya. Jadinya harga terendah sama harga tertingginya yang dibikin visualisasinya gitu misalnya. Dan semua misalnya kalian cari misalnya longitude longitude yang kira-kira Asia Tenggara gitu misalnya, ada nggak ya? Oh nggak mungkin ada ya, ini Berlin ya. Bagian Berlin gitu misalnya mana gitu ya. Itu kalian cari misalnya gitu bisa ya, habis itu visualisasikan ini gitu ya. Ini jadinya 417 jenis ya di sana ya. Ada ini kategorinya ini ya. Kegel ini bagus banget sebenarnya, ini ya. Sudah dikasih tahu gitu ya pilihannya gitu ya. Jadi di sini ada yang ini ya. Jadi kalau kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau basis big data yang zaman dulu gitu, saya masih nyuruhnya sampai ini ya, nyuruhnya sampai apa namanya, string indection yang gitu-gitu ya, apa discretization itu saya sampai kasih materi segitu gitu. Tapi sekarang sudah saya pecah yang bagian-bagian yang itu tuh ke data mining ya. Jadinya apa namanya, saya pinginnya fokusnya big data di sini itu benar-benar bukan apa ya, benar-benar bukan melakukan pengolahan data gitu, tapi pengolahan data besar yang benar-benar gitu ya. Untuk itu jadinya saya harap semua itu targetnya di sini itu saya lebih prioritaskan semua bisa menggunakan turunan Hadoop gitu ya di sana ya. Jadi pengalaman yang kalian dapat di big data ini yang paling utama tuh bagaimana mengumpulkan data besar gitu kan ya sebelum UTS misalnya. Misalnya menyimpan juga termasuk pakai NoSQL, data crawling gitu ya, tahu di sini. Kayaknya nggak ada mata kuliah lain yang ngajari data crawling kan ya. Nggak ada ya. Gitu. Hadoop juga nggak mungkin muncul di mata kuliah lain gitu ya. Seperti ininya ya, pas lah saya pingin bikin mata kuliah ini itu tidak terlalu sama dengan mata kuliah machine learning, tidak terlalu sama dengan statistika dan probabilitas dan basis data secara umum gitu ya. Jadinya benar-benar make framework yang arahnya ke cloud computing gitu ya ke depan gitu ya. Karena apa namanya, banyak sekali sistem informasi yang skala nasional gitu ya, belum pakai infrastruktur big data, ujungnya sering down gitu ya. Makanya apa namanya, di sana juga gitu biar tahulah gini ya, untuk ngolah data besar tuh bukan MySQL yang dipakai kayak gitu loh semua ya ini. Kalau misalnya pak ya kalau misalnya relational database ya nggak MySQL tapi Oracle gitulah ya, apa namanya, Postgre gitulah. Itu di sistem basis data aja karena sudah banyak hampir sama dengan MySQL. Makanya di sini diajarin yang tidak berhubungan dengan relational database secara langsung gitu ya, seperti itu. Termasuk menggunakan Scoop gitu misalnya, bisa merekap dari database SQL juga. Ya seperti itu ya headingnya ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ya kalau tidak ada saya cukupkan sekian, sampai minggu depan ya.